Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Terunika, saya selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan pada mata kuliah aplikasi kewirausahaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang beranggotakan Adinda Julia Kristi, Nur Khalifah, Rosalia Putri Wulandari, dan Triunika. Mau nyemil, tapi mau yang praktis, dengan harga ekonomis. Eufadensa Risol. Solusinya, frozen risol dengan varian isi. Risol isi sayuran, risol isi sosis telur mango, risol isi sosis mango dibuat dengan bahan-bahan berkualitas. Yuk, di Erden Yufadinsa Risol, makan risol dimanapun dan kapanpun. Baik, saya Nur Khalifah yang akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif dan profil perusahaan yang sedang kami jalani. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Yang pertama, masalah. Di zaman seperti ini, setiap orang ingin melakukan kegiatan secara cepat dan praktis. Dari segi apapun, termasuk dalam memilih makanan yang sehat dan mudah untuk dibuat. Untuk memberikan kebutuhan pelanggan terpenuhi, kami membuat sebuah produk yang dapat disajikan secara cepat dan praktis dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik pula. Dan juga untuk menanamkan jiwa berwirausaha dan kreatif agar dapat mengurangi tingkat angka pengangguran di Indonesia. Dengan tujuan, seperti yang sudah dijelaskan di atas, kami membuat produk ini dengan tujuan yaitu pertama, mempermudah orang dalam menjalankan beraktivitas dengan makanan yang mudah disajikan. Yang kedua, memiliki harga yang terjangkau yang dapat dibeli oleh semua kalangan dengan kualitas yang baik pula. Dan yang ketiga, menanamkan jiwa berwirausaha. Yaitu yang ketiga, solusinya, dengan adanya produk yang kami produksi ini dapat membantu orang yang ingin makan sehat dan berharga terjangkau dengan mudah, dan juga membantu orang lain dalam kesulitan pekerjaan. Dan kesimpulannya dari ringkasan eksekutif ini yaitu produk ini memiliki harga yang terjangkau dan berharap dapat diterima oleh semua masyarakat. Kedua yaitu profil perusahaan, yaitu yang pertama identitas perusahaan. Nama perusahaan yaitu Yufadinsa Risol dan pemilik usahanya yaitu Triunika, saya sendiri, Adinda Julia Kristi, dan Rosalia Putri Wulandari. Awal didirikannya usaha ini itu tanggal 2 Juli 2022 di lokasi Gria Alam Sentosa, Blok L5, nomor 2, RT 5, RW 9, Cilengsi, Bogor. Dengan nomor telepon yang sudah tertera dan email yaitu yufadinsarisol04@gmail.com, dan Yufadinsa juga memiliki akun media sosial yaitu Instagram @yufadinsarisol dan Facebook Yufadinsarisol. Dan visi misi dalam menjalankan usaha Yufadinsa Risol ini, yang pertama visinya menjadikan risol isi sebagai makanan yang dikenal oleh masyarakat sebagai makanan khas Indonesia dengan cita rasa yang enak dan unik. Dan yang kedua misinya, misi pertama itu berinovasi dengan menciptakan risol berbagai isi. Kedua, memberikan cita rasa yang cocok dengan pelanggan. Ketiga, memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu noble purpose, yaitu untuk membangun bisnis. Hal mulia yang akan kami wujudkan adalah berkontribusi dalam mewujudkan visi pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menolong diri sendiri dan orang lain untuk ikut terlibat dalam bisnis. Saya, Rosalia Putri Wulandari, akan mempresentasikan mulai dari strategi bisnis sampai analisis persaingan. Yang pertama, untuk strategi bisnis, Yufadinsa Risol sendiri menggunakan platform media sosial dengan membuat konten menarik baik berupa gambar atau video promosi. Lalu yang kedua, menyasar segmentasi kuliner bagi kalangan pekerja dan ibu rumah tangga. Dan yang ketiga, membuka outlet pada tempat yang berada di dekat kantor, pabrik, dan sekitaran perumahan. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran,
Marketing juga mempengaruhi berkembangnya usaha ini. Strategi marketing yang akan dilakukan adalah dengan lebih memasarkan usaha ini dengan melakukan penjualan langsung kepada masyarakat umum agar Yuva Dinsarisol yang dihasilkan lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat. Biasanya kami melakukan yang pertama perkenalan bisnis terlebih dahulu, lalu yang kedua membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Yang ketiga, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir adalah melalui media pemasaran. Untuk deskripsi produk, Yuva Dinsarisol adalah sejenis makanan cemilan beku jajanan khas Indonesia. Yuva Dinsarisol adalah risol beku yang siap saji bisa dimasak kapanpun dan dimanapun. Untuk Yuva Dinsarisol terdiri dari 3 jenis risol varian isian. Yang pertama ada risol dengan isian sayuran, lalu yang kedua risol dengan isian sosis, mayo saus, dan yang ketiga ada risol dengan isian potongan sosis, telur dengan saus dan mayo. Selanjutnya, analisis persaingan. Pesaing merupakan faktor yang penting dalam menyusun keberhasilan pemasaran. Usaha setiap kegiatan. Untuk memulai usaha, kami harus mengukur kemampuan kami terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Kekuatan dari menjual produk ini ialah dapat dibeli oleh segala kalangan, baik bahan produk yang terjamin, sehat, dan higienis. Selanjutnya yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahannya tidak dapat tahan lama, produknya mudah ditiru sehingga produk tidak terjual banyak. Lalu yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluangnya yaitu tempat yang strategis dan fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman untuk produk ini adalah adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang relatif rendah dibanding Yuva Dinsarisol. Manajemen organisasi yang terdiri dari manajer pemasaran yang dipegang oleh Triunika, manajer produksi yang dipegang oleh Rosalia Putri Wulandari, manajer keuangan yang dipegang oleh Nur Khalifah, dan yang terakhir yaitu manajer AMD dan SDM yang dipegang oleh Adinda Julia Kristi. Tugas dan wewenang dari masing-masing manajer. Yang pertama, manajer pemasaran yaitu bertanggung jawab terhadap manajer umum. Yang kedua yaitu menerapkan tujuan serta sasaran jalannya operasional perusahaan dan strategi penjualan terhadap konsumen. Yang ketiga, membuat analisa terhadap pasar dan menentukan strategi penjualan terhadap konsumen dan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi. Yang kedua yaitu manajer produksi, yaitu memberikan saran dan nasihat serta penilaian terhadap kinerja bawahannya. Yang kedua, meminta nasihat, petunjuk, dan bimbingan kepada atasannya. Yang ketiga, membuat inovasi terhadap pengerjaan produksi. Dan yang terakhir yaitu melakukan koordinasi dengan departemen yang terkait pada departemennya. Yang ketiga yaitu manajer keuangan. Satu, menyusun laporan keuangan, menafsirkan arus kas, mengelola anggaran, dan juga menganalisis pesaing dan tren pasar saat ini. Yang terakhir, manajer AMD dan SDM, yaitu mendesain organisasi, mengatur cara dan sistem penilaian kinerja masing-masing karyawan, mengatur para karyawan, mengembangkan potensi karyawan dan organisasi, serta mengatur sistem asas manfaat, penghargaan, dan juga tingkat kepatuhan yang dilakukan karyawan terhadap perusahaan. Manajemen produksi yang pertama yaitu perencanaan. Contohnya seperti perencanaan atau persiapan dari bahan-bahan untuk produksi, yaitu mempersiapkan pembelian bahan-bahan baku
seperti tepung terigu, tepung panir, tepung maizena, tepung atau tepung roti, gula, garam, telur, sosis, mayones, minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu proses produksi. Proses produksi di sini yaitu dengan pembuatan atau dasar dari produksi makanan yang kami jual. Seperti pencampuran dari bahan dasar untuk pembuatan kulit, mempersiapkan isian dari makanan yang kami jual, serta pengemasan dari produk yang kami jual sampai produk tersebut siap untuk kami pasarkan. Yang ketiga yaitu tentang pendistribusian. Dalam sebuah bisnis, tentu saja strategi pendistribusian itu sangat erat kaitannya. Hal semacam ini tidak akan lepas pada usaha sang produsen dalam memasarkan produknya. Dalam hal ini, contohnya dalam bisnis terkait strategi pendistribusian adalah dengan cara yang dilakukan oleh penjual. Yang pertama yaitu dengan distribusi lokal. Dengan penerapannya, maka bisnis yang dijalankan akan semakin maju tanpa adanya kendala yang berarti. Strategi yang satu ini memungkinkan produsen atau pengelola bisnis tersebut menerapkan berbagai jenis distribusi yang tersedia dalam skala lokal. Artinya, produk akan dipasarkan dalam skala daerah saja. Yang selanjutnya yaitu wholesale. Contoh strategi yang satu ini dalam bisnis merupakan salah satu yang cukup sering dilakukan. Penerapan lebih ke arah yang lebih besar daripada strategi sebelumnya. Penggunaan distributor merupakan andalan dalam penggunaan strategi pada hal ini. Distributor memang menjadi salah satu langkah preventif yang tepat guna dalam penggunaan pemasaran yang efektif. Untuk memberikan dampak serta hasil yang maksimal, tentu harus ada cara serta penunjukan agen yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun strategi dan distribusi yang optimal adalah dengan melakukan manajemen inventory yang optimal agar seluruh stok penjualan dalam kendali. Berikut adalah beberapa contoh dari pendistribusian bisnis kami, seperti door to door, mulut ke mulut, pemasaran ke tetangga, dan yang saat ini menjadi tren dalam pemasaran atau distributor ya, atau yang saat ini menjadi tren terkini dari pendistribusian atau pemasaran dari penjualan, yaitu dengan melalui sosial media. Di sini kami memiliki beberapa sosial media yang kami gunakan untuk melakukan pendistribusian atau pemasaran dari bisnis kami. Contohnya melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Analisis keuangan. Yang pertama yaitu dari modal. Modal yang kami gunakan yaitu sebanyak Rp875.000 dengan hasil yaitu 42 piece atau 84 pack. 875 dibagi 84 pack yaitu Rp10.416. Laba yang diharapkan yaitu 15%. Contohnya itu 15 per 100 dikali 10.416 dengan total 1.526 per 11.978.
Yang hasil ini yang kami bulatkan menjadi 12.000 untuk dijual secara per pack. Pendapatan dari per minggunya yaitu 84 dikali 12.000 dengan total 1.008.000. Jika dihitungkan pendapatan dalam satu bulan yaitu 1.008.000 dikali 4 dengan hasil 4.032.000. Baik, saya Triunika, saya akan melanjutkan presentasi dengan materi perancangan jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama ada jangka pendek, terdiri dari target pasar, yaitu usaha yang berlokasi di tempat-tempat strategis, di pinggir-pinggir jalan utama, tempat lokasi yang dilewati oleh masyarakat, anak sekolah, dan masyarakat luar daerah, sehingga usaha kami ini mudah dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target usaha kami yaitu masyarakat sekitar, anak sekolah, dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri. Selanjutnya, menciptakan persaingan dengan strategi kreativitas. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini. Akan tetapi, disinilah kreativitas kita. Bagaimana cara menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun, kekurangan harus tetap selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing dengan cara menaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas. Mulai dari warga desa, anak sekolah, maupun dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu membeli produk yang kami tawarkan. Karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau. Mulai dari 10.000 sampai dengan 15.000. Kemudian yang kedua yaitu jangka panjang. Jangka panjang di sini kami ingin membuka cabang. Dalam rencana jangka panjang ini, produk kami akan disebarluaskan ke berbagai daerah di Jabodetabek. Dalam proses penyebaran, kami berharap bahwa stand kami ada satu di setiap di area Jabodetabek. Lalu bisa melakukan pengiriman delivery order. Karena peralihan zaman sudah canggih, maka kami akan melakukan penerimaan pesanan melalui media sosial yang ada. Dengan begitu, proses pemesanan akan dapat dilakukan dengan baik tanpa menuju ke lokasi. Kemudian bisa membuat akun Yufa Dinsa Risol. Keinginan dan cita-cita kami ke depan yaitu memiliki akun di Shopee Food, GrabFood, GoFood untuk produk kami, supaya pemesanan kapan dikirim, harga dapat langsung muncul dalam aplikasi tersebut, baik dapat melakukan pembayaran melalui via transfer. Dengan begini, dapat dilakukan akses yang memudahkan dalam proses kegiatan menjual Yufa Dinsa Risol. Lalu terakhir adalah ada tujuan. Meningkatkan mutu dan kualitas. Upaya kami melakukan dalam bisnis ini adalah peningkatan mutu dari produk kami. Selanjutnya yaitu meningkatkan jaringan. Risol Mayo ini berbahan baku tepung dengan bahan-bahan pelengkap lainnya untuk proses pengelolaannya. Oleh karena itu, kami berniat bekerja sama kepada bagian produksi dan bahan-bahan pelengkap lainnya yang sudah pasti kualitasnya, agar saat kami dapat menyediakan kualitas yang terbaik bagi konsumen yang menikmati. Yang terakhir, meningkatkan proses pelayanan. Setelah melakukan penjualan, pada saat tertentu kami akan meminta pendapat kepada konsumen untuk mengkritik dan memberikan saran kepada produk kami. Maka kami akan meningkatkan kualitas dan tingkat rasa untuk memuaskan konsumen. Tidak hanya itu,
kami akan melakukan pelayanan yang baik dan proses penyediaan. Proses bisnis di media sosial juga harus berjalan dengan baik agar terjadi kesenangan di hati konsumen atas pelayanan dari Yufa Dinsarisol. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.